Penyediaan barang-barang publik yang dibutuhkan oleh pemerintah menimbulkan persoalan karena barang-barang tersebut tidak dapat dijual kepada seorang konsumen saja. Prinsip pengecualian atau exclusion principle tidak dapat diterapkan, atau karena tidak efisien, sebab konsumsi barang publik tidak bersaing atau non-rival. Materi ini membahas penyediaan barang sosial atau barang publik yang dapat dipungut suatu harga pada barang tersebut. Akan tetapi, pemungutan harga atas penyediaan barang tersebut tidak dilaksanakan melalui mekanisme pasar. Kasus ini terlihat pada suatu industri yang mempunyai struktur biaya menurun atau decreasing cost, di mana untuk industri tersebut sebetulnya mekanisme pasar dapat dipakai untuk menentukan harga, tetapi harga yang terjadi menjadi sangat tinggi dan jumlah barang yang diproduksi sangat sedikit. Pada jenis industri dengan struktur biaya menurun, persaingan yang sangat tajam di antara para pengusaha akan menyebabkan perusahaan yang tidak bisa berusaha secara efisien akan keluar dari industri. Dan sebagai akibatnya, hanya akan ada satu perusahaan saja yang akhirnya dapat bertahan. Oleh karena itu, industri semacam ini disebut juga industri monopoli alamiah atau natural monopoly. Seperti yang ditunjukkan pada diagram 11.1, bahwa seorang pengusaha yang mempunyai tujuan keuntungan maksimum akan berproduksi pada MC sama dengan M, yaitu tingkat output 0x1 dan harga 0H1 sama dengan AX1. Tingkat produksi yang efisien terjadi pada 0x2, yaitu pada AR sama dengan MC, yang dimana biaya marginal menunjukkan biaya penggunaan sumber ekonomi yang diperlukan untuk menambah satu unit produksi, sedangkan AR menunjukkan harga yang mau dibayarkan oleh konsumen. Tingkat produksi 0x2 jauh lebih besar dibandingkan dengan 0x1, dan perbedaan harganya pun menjadi sangat besar. Oleh karena itu, untuk barang-barang publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebaiknya produksi barang-barang tersebut ditangani langsung oleh pemerintah. Kasus biaya menurun ini terjadi karena satu perusahaan besar mampu menyediakan suatu barang kepada seluruh masyarakat dengan biaya yang lebih murah. 1. Pajak untuk menutup defisit. Salah satu pendekatan paling konvensional dan umum digunakan oleh pemerintah dalam membiayai penyediaan barang publik adalah melalui pungutan pajak. Barang publik seperti pertahanan negara, penerangan jalan umum, dan taman kota memiliki karakteristik non-excludable dan non-rival, yang berarti penggunaannya tidak bisa dibatasi dan konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi manfaat bagi individu lain. Karena itu, tidak memungkinkan untuk membebankan harga langsung kepada pengguna. Akibatnya, biaya produksi atau penyediaan barang publik seringkali tidak bisa ditutup dari penjualan langsung. Oleh karena itu, pemerintah mengenakan pajak kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan tersebut. Pajak dapat dikenakan berdasarkan prinsip keadilan vertikal dan horizontal. Artinya, orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar, sedangkan mereka yang kurang mampu dikenakan pajak lebih kecil atau bahkan dibebaskan. 2. Pungutan untuk menutupi defisit adalah lebih baik apabila defisit perusahaan negara ditutup dengan pungutan bagi orang-orang yang menikmati jasa perusahaan-perusahaan negara tersebut. Masalahnya, apabila jumlah pungutan terlalu tinggi karena dimaksudkan untuk menutup biaya produksi, maka output yang diproduksikan akan menjadi terlalu sedikit dan harga menjadi lebih tinggi daripada harga pada tingkat output yang efisien, yaitu pada MC sama dengan AR. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan negara yang bersangkutan dapat mempergunakan kebijaksanaan harga yang kurang menimbulkan inefisiensi dibandingkan dengan sistem harga, di mana harga barang per unit sama dengan biaya per unit, TR sama dengan TC. Penerimaan total sama dengan biaya total. Salah satu cara pengenaan harga suatu barang adalah dengan sistem dua harga. 3. Diskriminasi harga untuk menutupi defisit. Sistem pungutan di atas berbeda dengan diskriminasi harga. Sistem diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda antara jumlah barang yang berbeda,
seorang konsumen harus membayar harga sebesar OH untuk unit terakhir barang yang dibeli, sedangkan untuk jumlah barang sebelumnya lebih kecil dari jumlah terakhir. Ia harus membayar jumlah yang lebih besar, sehingga perusahaan tersebut dapat mengambil surplus konsumen. Diagram 11.2 menunjukkan apabila suatu perusahaan negara bertujuan untuk mencapai efisiensi maksimum, maka perusahaan tersebut akan menetapkan harga sebesar OH1 dan menghasilkan output sebanyak OX1. 4. Peraturan pemerintah untuk menutupi defisit. Peraturan pemerintah dapat juga digunakan sebagai suatu sistem pengenaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan negara. Pada umumnya, peraturan pemerintah menetapkan bahwa harga yang dapat dipungut haruslah dapat menutupi seluruh biaya produksi, termasuk pengembalian modal. Tingkat pengembalian modal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemerintah harus sama dengan tingkat pengembalian modal pada industri-industri swasta lainnya, sehingga terjadi alokasi modal yang efisien antara perusahaan pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta. 5. Teori second best. Suatu perekonomian akan mencapai efisiensi yang optimal apabila dalam bidang produksi dan konsumsi terdapat pasar persaingan sempurna. Dalam bidang produksi ini berarti bahwa semua industri menetapkan harga sesuai dengan penetapan harga marginal. Apabila argumen di atas dikembangkan pada bentuk pasar ini, maka alokasi sumber yang optimal tetap akan terjadi apabila semua industri menetapkan harga sebesar biaya marginal. AR sama dengan MC. Penentuan kapasitas produksi dan harga peak load. Sebelum melakukan suatu investasi untuk menghasilkan suatu jenis barang tertentu, masalah yang timbul adalah menentukan berapa kapasitas produksi yang ingin dipasang. Oleh karena apabila satu jenis mesin dengan kapasitas tertentu telah dipasang, maka produksi maksimal dibatasi oleh kapasitas produksi. Tingkat produksi pada kapasitas penuh sudah tidak dapat ditingkatkan lagi, sehingga harga berfungsi untuk mengatur jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Dalam menentukan kapasitas produksi, terdapat perbedaan antara keputusan yang diambil oleh investor swasta dan keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan negara. 7. Penentuan kapasitas produksi dan harga peak load. Seringkali suatu perusahaan menghadapi kurva permintaan yang berbeda pada dua waktu yang berbeda, sehingga dalam perusahaan seharusnya menetapkan dua harga yang berbeda untuk kedua jenis permintaan tersebut. 8. Penentuan harga barang publik. Ada beberapa jenis barang publik yang penetapan harganya dapat dilakukan dengan mekanisme pasar, karena prinsip pengecualian dapat dilaksanakan tetapi tidak praktis untuk dilaksanakan dalam praktek. Misalnya saja pada kasus jalan yang sebetulnya untuk setiap penggunaannya dapat dikenakan pajak, akan tetapi dengan alasan tidak praktis, hal tersebut tidak dilaksanakan karena adanya pajak jalan dapat menyebabkan arus lalu lintas berkurang. Apabila arus lalu lintas sebelumnya belum mencapai titik optimum sebagai akibat adanya pajak atas penggunaan jalan, akan menyebabkan penggunaan jalan akan menjadi semakin tidak efisien. Penggunaan jalan yang kurang dari optimum dikatakan tidak bersaing atau non-rival, karena tambahan penggunaan jalan oleh seorang pemakai jalan tidak akan memperlambat arus lalu lintas. Dalam situasi ini, akan kurang tepat apabila pemerintah mengenakan pajak atas penggunaan suatu jalan yang tidak atau belum mencapai titik optimum. Lebih-lebih lagi apabila pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya apapun juga untuk pemeliharaan jalan tersebut.